Halo minasan, kembali lagi di channel Main Nime. Kali ini aku bakalan kasih spoiler dari anime Record of Ragnarok Season 3 episode 5. Dan kalau kalian tidak suka spoiler bisa skip video ini ya. Enjoy the video. Di awal episode, lanjutan dari pernyataan Biel yang mengatakan bahwa ia ingin terus menciptakan monster sampai ada yang berhasil membunuhnya. Mendengar dan melihat sorot mata Biel, Adamas pun terkejut. Menurutnya, Biel memang selalu bersikap aneh. Dan ia yakin Biel pasti tidak punya teman. Biel membalas bahwa Adamas juga sama saja. Adamas kemudian mengalihkan pembicaraan ke pertarungan Chin melawan Hades. Ia mengaku kagum pada kekuatan Chin, seorang raja manusia yang mampu bertarung seimbang melawan Hades, sang raja neraka. Adamas selalu bertanya, apakah Biel tidak tertarik menonton pertarungan itu? Biel menjawab bahwa ia tidak punya alasan untuk menontonnya. Terlebih karena baginya sudah jelas bahwa Hades akan kalah. Adamas pun terkejut mendengar itu. Ia mengatakan bahwa Biel tidak memahaminya dan yakin Hades tidak akan kalah dari apapun itu. Karena Hades adalah kakak mereka. Setelah itu, adegan pun beralih kembali ke arena pertarungan. Di sana, para penonton manusia bersorak mendukung Chin dan kagum pada kekuatannya yang luar biasa. Terlihat anak Chun yang ikut kagum, lalu bertanya kepada ibunya apakah Chin memang luar biasa dan sekuat itu. Chun menjawab bahwa tentu saja, karena Chin adalah raja mereka. Sementara itu Hades menegaskan bahwa Chin memang layak disebut sebagai seorang raja. Dan karena itu, sebagai raja neraka, Hades juga harus bertarung dengan cara yang pantas. Namun, saat semua mengira Hades akan menyerang Chin, ia justru melukai dirinya sendiri. Pemandangan itu membuat semua orang terkejut. Chin yang melihat luka tersebut langsung ikut merasakan sakitnya. Hades terus melukai dirinya hingga kondisinya tampak semakin parah. Ares yang menyaksikan hal itu mengira Hades sudah gila. Tetapi Zeus segera meluruskan bahwa Ares salah paham. Zeus mengatakan bahwa ia tidak mengenal dewa lain yang lebih percaya diri daripada Hades, dan Hades rela mengorbankan apapun demi meraih kemenangan. Itulah sosok sang raja kematian, Hades, di saat itu. Hades mulai bernyanyi, dan Sasaki yang menyaksikannya langsung menyadari bahwa lagu tersebut adalah lagu milik Poseidon yang pernah ia kalahkan. Setelah itu, Hades bersiap kembali menghadapi Chin. Chin pun ikut merasakan rasa sakit yang dialami Hades saat melihat luka-lukanya, dan ia keheranan mengapa Hades justru melukai dirinya sendiri. Hades pun kembali menyerang. Hades melesat maju dan Chin membalas dengan jurus hembusan anginnya. Namun kali ini Hades sama sekali tidak menghindar, bahkan sengaja membiarkan serangan itu mengenainya. Ketika hembusan tersebut menghantam tubuhnya, serangan itu sama sekali tidak memberi efek apapun pada Hades. Chin jelas terkejut, namun Hades langsung menyerang. Beruntung, Chin masih sempat menghindar. Tusukan Hades yang semula lurus tiba-tiba diubah menjadi ayunan. Sejak saat itu, Hades telah memahami kapan serangan Chin akan mengenainya, membuat serangan Chin seolah tak lagi berarti. Dan kini Hades telah menemukan cara untuk menghadapi jurus Chin itu. Kini, menurut Hades, Chin bukan lagi ancaman. Ares yang menyaksikan akhirnya mengerti bahwa Hades sengaja melumuri tubuhnya dengan darah agar dapat membaca pergerakan Chin. Menurut Ares, Hades sungguh luar biasa, dan ia pun senang karena Hades kini mampu menghadapi manusia yang dianggapnya paling berbahaya. Namun Hermes segera menegaskan bahwa hal itu tidak seperti itu, karena fungsi darah Hades bukan hanya sebatas itu. Hades pun melumuri senjatanya dengan darahnya sendiri, membuat Chin dan Ares terkejut. Zeus kemudian menjelaskan bahwa darah Hades bukanlah darah biasa. Setelah persiapannya selesai, Hades menyatukan darahnya dengan senjatanya. Seketika, aura mengerikan pun memancar dari tubuh Hades, dan senjatanya perlahan berubah bentuk. Dengan ujungnya yang memanjang, senjata Hades pun berubah bentuk. Zeus kemudian menjelaskan bahwa darah Hades yang dikenal sebagai Pluto Ichor adalah zat istimewa. Senjata apapun yang dilumuri darah tersebut akan menyerap energi kehidupan Hades, membuatnya berevolusi menjadi jauh lebih kuat. Ares pun terkagum dan menyimpulkan bahwa
Dengan kekuatan itu, Hades tak mungkin kalah. Namun Zeus membalas, meski senjatanya diperkuat, jika energi kehidupan Hades habis, maka Hades akan mati. Mendengar hal itu, Ares sangat terkejut. Kembali ke pertarungan. Jin kini bertarung dengan jauh lebih waspada. Hades telah menjadi lebih kuat. Dan tombak dengan wujud barunya itu bernama tombak takdir, berdarah empas, Icordesmus. Hades bersiap dan berkata pada Jin bahwa inilah kartu asnya. Jin meningkatkan kewaspadaan. Saat Hades menyerang, Jin terkejut karena serangannya sangat cepat. Ia masih sempat menahannya dengan tangan surgawinya. Namun kekuatan serangan itu begitu dahsyat hingga armor di lengan Jin retak dan hancur. Seluruh penonton pun terkejut. Jin Tekpen tahu tetapi berhasil menghentikan tubuhnya. Terlihat jelas Jin kewalahan dan lengannya kini terluka. Hades lalu berkata bahwa dirinya tidak boleh kalah. Sebagai kakak bagi adik-adiknya, ia tidak akan tumbang. Kisah Hades pun diceritakan dari sudut pandang Ares. Ia mengakui kehebatan dan keahlian Hades dalam menggunakan Biden. Namun itu bukan satu-satunya alasan Hades begitu dikenal. Hades dikenal sebagai Raja Neraka, sosok yang namanya bahkan tidak disebut sembarangan oleh para dewa lain. Ia juga selalu menjadi yang paling diandalkan para dewa lain. Para dewa benar-benar menyadari hal itu pada masa paling kritis di surga, yaitu saat Gigantoma. Adegan kemudian beralih ke istana Olympus. Ares terlihat terluka parah dan memohon para penyembuh untuk segera mengobati lukanya. Ia ingin kembali ke garis depan secepat mungkin, karena para prajurit tidak akan mampu menahan musuh lebih lama. Dahulu, pernah ada sebuah turnamen untuk menentukan yang terkuat di kosmos, yaitu Titanimachi. Pada Soch itu, Zeus mengalahkan ayahnya, Kronos, dan merebut kekuasaan penuh atas seluruh alam para dewa Yunani. Namun Dewi Gaia tidak menerima hasil peperangan tersebut. Karena itu, Gaia menciptakan ras terkuat di surga, yaitu para Giants, sebagai senjata untuk perang besar. Dari sinilah tragedi peran Gigantomachi pun dimulai. Soch itu. Seluruh alam Yunani bertekad melawan para Giants hingga titik darah penghabisan. Namun di hadapan kekuatan para Giants, pasukan gabungan seluruh alam Yunani sama sekali tidak berdaya. Di tengah kekacauan yang melanda, Zeus dan para dewa tingkat tinggi berkumpul untuk berdiskusi. Zeus selalu menanyakan bagaimana keadaan saat ini, dan Hermes menjelaskan bahwa pasukan Olympian memang memberikan perlawanan sengit, tetapi hasilnya jauh dari menguntungkan. Ares pun panik melihat kekuatan musuh yang begitu luar biasa. Ia berkata bahwa jika keadaan terus seperti ini, mereka hanya tinggal menunggu waktu hingga para musuh menyerbu ke sini. Zeus hanya terdiam, tampak kebingungan. Salah satu petinggi kemudian memprovokasi Zeus, menanyakan apa langkah yang akan ia ambil sekarang. Para dewa lain hanya terdiam menunggu jawaban. Zeus akhirnya angkat bicara. Ia mengatakan bahwa situasinya sudah jelas, mereka tidak punya pilihan lain selain turun tangan sendiri. Dewa yang bertanya itu pun terkejut. Zeus lalu memerintahkan Hermes untuk menyampaikan kepada seluruh dewa Yunani agar ikut bertempur. Hermes memahami maksud itu, sementara Zeus bersiap turun langsung ke medan perang. Zeus terlihat sangat bersemangat karena sudah lama tidak bertarung, seolah tangannya gatal ingin menghajar musuh. Tanpa ragu, Zeus pun berangkat ke medan perang. Dewa yang tadi bertanya hanya bisa kesal, menganggap Zeus terlalu nekat dan selalu memaksakan keberuntungannya sendiri. Di saat yang sama, Hades juga bergerak. Namun di tengah perjalanan, salah satu bawahannya menghentikannya. Hades pun bertanya ada apa, dan bawahan itu menyampaikan kabar penting dari Helheim. Para Giant ternyata sudah mulai menyerang Helheim dari Tartarus. Mendengar hal itu, Hades terkejut. Kemudian diperlihatkan Tartarus, penjara para dewa, tempat kematian dan kegelapan bersemayam, yang berada di lapisan terdalam Helheim. Dari sanalah para Giant muncul dan mulai menghancurkan Tartarus. Para Giant itu memanfaatkan kekacauan yang terjadi akibat perang besar. Giant yang sebelumnya dipenjara di Tartarus yang merupakan bawahan Kronos melihat kesempatan emas untuk melarikan diri di tengah kekacauan tersebut. Karena hal itu, surga kini menghadapi serangan dari dua sisi, berasal dari dua musuh terkuat mereka. Dari sini saja sudah terlihat tanda kehancuran besar yang mengancam seluruh dewa. Kini tinggal menunggu waktu sebelum musuh menyerang sepenuhnya.
Hades hanya terdiam dan terus berjalan, membuat bawahannya kebingungan melihat sikapnya. Hades menjawab tidak dan meminta agar tidak perlu mengkhawatirkannya. Ia pun pergi, sementara adiknya Poseidon hanya bisa memperhatikan kepergiannya. Setelah itu, diperlihatkan pertempuran para dewa melawan para giant, di mana Zeus tampak bertarung dengan sangat brutal. Usai pertarungan panjang, keadaan akhirnya mereda. Ares terlihat terluka parah dan hampir kalah. Hermes segera menahannya sambil menanyakan kondisinya. Ares pun bertanya, apakah semuanya telah berakhir? Hermes mengangguk dan mengatakan bahwa mereka telah menang. Zeus merasa puas dengan kemenangan tersebut, begitu juga para dewa lainnya. Namun Poseidon justru bertanya tentang kondisi Hades. Seorang prajurit menjawab bahwa Hades berniat menghentikan serangan para giant dan telah pergi ke Helheim seorang diri. Mendengar hal itu, Poseidon sangat terkejut. Adegan kemudian berpindah ke Helheim. Di sana tampak tumpukan mayat para giant yang ternyata semuanya dikalahkan oleh Hades sendirian. Poseidon pun datang ke tempat itu dan terkejut melihat Hades duduk dengan tenang di hadapan jasad-jasad para giant. Hades menyadari kehadiran Poseidon lalu berkata bahwa mereka pasti telah memenangkan perang tersebut. Poseidon hanya bisa terdiam keheranan. Hades telah mengirim seluruh pasukannya untuk membantu mereka, namun dirinya sendiri tanpa memberi tahu siapapun menghadapi semua giant yang menyerang di Helheim. Menurut Poseidon, tindakan itu terlalu nekat. Hades menjelaskan bahwa ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang kakak, yaitu menjaga bagian belakang adik-adiknya. Poseidon membalas bahwa dengan cara seperti itu, Hades bisa saja kalah. Namun dengan penuh keyakinan, Hades menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Poseidon pun terkejut mendengarnya. Saat Hades bersumpah bahwa ia tidak akan kalah dari siapapun. Dan sebagai kakak, ia tidak boleh kalah. Meski begitu, Hades mengakui bahwa kali ini ia memang bertindak terlalu gegabah. Poseidon pun berkata, "Kau tidak akan mendengar terima kasih dariku kakak." Mendengar hal itu, Poseidon terkejut. Karena untuk pertama kalinya, Poseidon dipanggilnya sebagai kakak. Adegan pun kembali ke arena pertarungan Jin melawan Hades, di mana para dewa penonton bersorak memberi dukungan pada Hades. Ares yang menyaksikannya teringat pada perang Gigantomachie, saat Hades sendirian menghentikan serangan para giant dan menyelamatkan surga dari kehancuran. Ares pun yakin bahwa Hades, sang raja neraka, tidak akan mengecewakan kepercayaan mereka. Sementara itu, Zeus yang teringat ucapan Hades tentang melindungi adik-adiknya dari belakang justru menganggapnya terlalu percaya diri. Hermes sendiri merasa heran mengapa Hades begitu memprioritaskan saudara-saudaranya. Namun Hermes tampak tidak sepenuhnya memahami alasan di balik hal itu. Ares pun bingung dengan maksud ucapan Hermes. Tak lama kemudian, Adamas muncul dan berniat menjelaskan semuanya pada Ares. Melihat Adamas, Ares langsung terkejut dan bertanya mengapa ia bisa berada di sana. Adamas menyuruh Ares menyingkir, dan tanpa ragu Ares segera menuruti Adamas lalu mendekati Zeus. Zeus menyapanya, begitu pula Hermes yang terlihat senang dan memanggilnya Adimentin. Adamas menanggapi dengan berkata bahwa Hermes masih saja pandai menjilat. Ares kemudian menghampiri Hermes dan bertanya apakah Adimentin yang dimaksud itu adalah Adamas, karena setahunya Adamas telah dimusnahkan oleh Poseidon. Hermes membenarkan bahwa Poseidon memang telah mengalahkan Adamas. Namun setelah kejadian itu, atas perintah Hades, Hermes membantu menyelamatkannya. Dan sosok yang paling berperan dalam proses tersebut adalah Bil. Ares pun bertanya apakah Poseidon mengetahui hal tersebut. Hermes mengangguk dan menjelaskan bahwa Poseidon sebenarnya tidak benar-benar berniat memusnahkan Adamas. Jika ia berniat demikian, tak akan ada satupun sisa tubuh Adamas yang tertinggal. Soch itu, Adamas sebagai dewa Olympus ke -13 memang telah sepenuhnya dihancurkan. Namun kini di Helheim ia kembali dalam kondisi baik sebagai dewa baru bernama Adamantine. Mendengar penjelasan itu, Ares terkejut. Adamas pun menambahkan bahwa Hades memang sosok yang selalu sibuk. Lalu, Adamas menjawab pertanyaan tentang alasan. Hades begitu mementingkan saudara-saudaranya.
Ternyata Hadis tidak memiliki alasan yang rumit. Yang ia inginkan hanyalah kasih sayang dari saudara-saudaranya. Itulah sebabnya Hadis begitu peduli dan menyayangi mereka. Di sini diperlihatkan kondisi Chin setelah menerima serangan Hadis yang berhasil menembus pertahanannya. Bahu Chin mengalami luka parah. Para dewa pun terpukau menyaksikan kekuatan sejati. Hadis, beberapa dewa yang sebelumnya sudah menang tampak puas melihatnya. Sementara Loki yang melihat serangan brutal itu justru merasa iba pada Chin. Odin akhirnya menyadari bahwa inilah kekuatan Hadis yang dulu mampu mengalahkan para giant. Hermes pun tak bisa menyembunyikan kekagumannya karena Hadis berhasil menembus senjata surgawi sekuat itu. Zeus sendiri baru pertama kali melihat kekuatan Hadis sedahsyat ini dan tidak menyangka ia bisa sekuat itu. Adamas merasa bangga pada Hadis, lalu menoleh pada Ares dan bertanya, apakah ia menangis? Benar saja. Ares meneteskan air mata karena terharu melihat Hadis yang kini tampak begitu mulia. Sekaligus bangga karena Hadis adalah kakak mereka. Sementara itu, bagian armor Chin yang terkena serangan pun terlepas hancur. GLL terlihat cemas pada Alfie dan bertanya pada Hilde, apakah Alfie baik-baik saja? Hilde kembali menegaskan bahwa ikatan takdir antara Valkyrie dan petarung berarti mempertaruhkan segalanya dan tentu ada risiko besar di dalamnya. Chin dan Alfie soma-soma menahan rasa sakit. Chin pun menanyakan kondisi Alfie. Namun, Alfie mengatakan luka itu bukan masalah besar. Chin meminta maaf karena akibat dirinya Alfie ikut terluka. Namun, Alfie berkata bahwa dibandingkan luka Chin, lukanya tidak seberapa. Ia justru balik bertanya kepada Chin tentang kondisinya. Chin menjawab bahwa dibandingkan penderitaan orang lain, rasa sakitnya sekarang tidak berarti apa-apa. Mendengar itu, Alfie kagum pada Chin. Sasaki mulai khawatir karena situasinya terlihat buruk. Ia menilai Chin sudah tidak bisa menggunakan jurusnya lagi dan menganggap pertarungan ini hampir berakhir dengan kekalahan Chin. Valkyrie yang bersama Sasaki pun kebingungan mendengar ucapannya. Sasaki lalu menjelaskan bahwa selain jurus hembusan angin, Chin Yang kini sudah bisa diatasi Hades. Pundak kiri Chin juga terluka parah. Akibatnya, Chin tidak bisa lagi memakai teknik pertahanan surgawinya. Dengan kata lain, Chin hampir tidak punya cara untuk menahan serangan Hades berikutnya. Kembali ke arena, Hades berkata pada Chin agar merasa bangga karena telah memaksanya bertarung sejauh ini hingga harus menggunakan Desmos. Sang Mik pun terpukau melihat kekuatan Hades yang luar biasa dan mengira Chin sudah tidak memiliki jalan untuk menang. Chin mulai berpikir keras. Lalu berkata pada Alfie bahwa jika mereka tidak bertindak sekarang, kemenangan tidak akan pernah mereka raih. Mereka pun harus mempertaruhkan segalanya pada serangan berikutnya. Mendengar itu, Alfie terkejut dan langsung marah, menyuruh Chin menjelaskan keinginannya dengan jelas. Dengan perasaan berat, Chin akhirnya berkata bahwa ia ingin menang, apapun caranya. Alfie pun tertawa seolah sudah mengetahuinya. Lalu heran, mengapa para raja selalu keras kepala. Meski begitu, Alfie memutuskan untuk menyerahkan seluruh kekuatannya kepada Chin. Gale yang melihat perubahan pada Chin pun terkejut. Namun Hilde mengerti apa yang sedang terjadi. Itu adalah Herver milik Alfie, kekuatan yang tersimpan dalam runnya yang dikenal sebagai Guskar, yaitu zirah surgawi Rikes. Setelah itu, Chin pun menggunakan pedang Shi Huang Gojian. Gale pun terkejut melihat Chin mengeluarkan pedangnya. Hild menambahkan bahwa dalam pertarungan ini, pertahanan terbaik juga bisa berarti sebuah serangan. Hades sendiri terlihat bingung dengan apa yang sedang terjadi. Chin lalu menegaskan bahwa dirinya adalah raja di atas para raja, dan kebanggaan seorang raja hanya ada saat ia melindungi rakyatnya. Mendengar itu, Hades tersenyum puas dan berniat menghancurkan hati Chin sepenuhnya. Dan pertarungan ini mempertemukan Hades, raja neraka yang memikul kehormatan para dewa dan mempertaruhkan hidupnya. Dengan Qin Shi Huang, raja pertama yang mampu merasakan penderitaan orang lain dan berjuang demi rakyatnya. Hanya seorang raja yang bisa memahami hati seorang raja. Karena itu, keduanya soma-soma sadar bahwa akhir pertarungan ini sudah
semakin dekat. Para penonton pun terlihat menegangkan, sementara Hades dan Qin bersiap melanjutkan duel mereka. Hades kemudian menyerang dengan jurus Icor Eos. Qin membalas menggunakan Ki. Yu dalam wujud pedang melancarkan tebasan Shi Huang Yan. Kedua serangan bertabrakan dengan dahsyat, namun kekuatan Qin kalah unggul. Sekali lagi Qin terkena hantaman. Semua orang terkejut membuatnya terpental, dan bahkan salah satu tangannya terputus. Sang Mick pun mengira Qin telah tumbang. Akibat serangan Hades, para penonton tak percaya. Karena itulah serangan terkuat Hades. Serangan yang bahkan tak mampu ditandingi Qin. Para kaisar pun terdiam kaget, bertanya-tanya, apakah kekuatan Qin hanya sejauh itu? Qin terkapar di tanah, sementara Alfie berkata bahwa bahkan dengan kekuatan penuh mereka tidak dapat menyerang Hades. Qin justru tertawa, membuat Alfie kebingungan. Qin lalu berkata bahwa pemandangan itu indah, melihat bintang-bintang di atas sana. Perlahan, ia kembali bangkit dan berkata bahwa seorang raja tidak pernah ragu, tidak pernah tunduk, tidak pernah bergantung pada siapapun, dan tidak pernah menyerah, meski hanya dengan satu tangan. Qin kembali berdiri tegak, siap menghadapi Hades sekali lagi. Mick pun dibuat kagum ketika Qin Shi Huang berhasil bangkit dari ambang kematian. Meski satu lengannya telah terputus, Qin masih mampu berdiri hanya dengan mengandalkan tekad dan semangatnya. Para penonton pun terpukau melihat hal itu, lalu mulai memberi dukungan. Sorakan menggema untuk Qin, dan ia pun mendengar suara rakyatnya yang memanggil namanya. Dari bangku penonton, anak Chun bertanya apakah Qin tidak akan kalah. Chan menenjis karena ia tahu setelah dirinya tiada, Qin terus berjuang tanpa henti. Semua perjuangan itu Qin lakukan demi menepati janjinya kepada Chun untuk menjadi raja terhebat. Kini Qin telah membawa kebahagiaan, bukan lagi kebencian. Chun pun mengajak anaknya untuk menyaksikan hingga akhir pertarungan raja terhebat mereka. Qin dan Hades kembali bersiap untuk bertarung. Sementara itu, Valkyrie Sasaki merasa cemas terhadap kondisi Alfie. Menurut rekan Sasaki, melihat keadaan Qin sekarang, ia tampak seperti sudah mati. Namun temannya menolak anggapan itu, karena dari sorot mata Qin terlihat jelas bahwa ia belum menyerah. Artinya, Qin masih memiliki rencana. Alfie lalu berkata kepada Qin bahwa ia tahu Qin tidak akan menyerah. Namun bertanya apa yang akan ia lakukan sekarang. Qin menjawab bahwa ia akan menggunakan pertahanan surgawi sekali lagi. Alfie sangat terkejut mengingat kondisi Qin sudah begitu parah. Namun Qin menegaskan agar Alfie percaya padanya, karena ia adalah seorang raja. Meski terkejut dan ragu, Alfie akhirnya menurut. Senjata Qin pun mulai memancarkan cahaya. Sementara Hades mengakui bahwa ia bangga bisa bertarung melawan Qin dan bersiap kembali. Suasana semakin menegangkan. Para dewa dan umat manusia yang menyaksikan, merasakan bahwa serangan Qin dan Hades kali ini akan menjadi penentuan serangan terakhir di ronde ke-7 Ragnarok. Hades pun bergerak lebih dulu. Ia menerjang ke depan dan menyerang Qin dengan tusukan Desmos yang dipenuhi seluruh Icor yang bisa ia keluarkan. Gale yang melihatnya terkejut dan berteriak menyuruhnya agar Qin menghindar. Serangan sang Raja Neraka itu menggunakan kekuatan penuh, hingga tampak mampu membunuh hanya dengan satu goresan saja. Namun Qin, sang Raja Manusia, justru maju tanpa ragu. Dengan Keiyu Armor Heavenly Hand of Defense, ia berusaha menahan serangan Hades menggunakan pedangnya. Semua orang terkejut melihat tindakan itu. Qin mencoba menahan serangan Hades menggunakan pedangnya. Sebuah tindakan nekat yang terasa mustahil, karena serangan itu bisa menghancurkannya. Tak lama kemudian, serangan Qin dan Hades pun saling beradu dengan benturan yang sangat dahsyat.